Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar, bisa. Oke, alhamdulillah jawabannya antusias, kemudian semangat. Jadi itu jadi awal baik untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dan juga seterusnya gitu ya sampai pulang sekolah, sehingga hari ini apa yang kita harapkan di pembelajaran hari ini itu bisa tercapai gitu ya, atau nanti kalian pulang bisa bawa ilmu gitu. Jadi tak sia-sia belajar di sini hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa ya. Oke, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, berdoa pula. Doa besar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Ibu periksa kehadirannya. Hari ini hadir semua? Tidak. Tidak, ada yang nggak hadir. Kenapa? Sakit? Izin? Apa? Sakit. Oke, kelas. Ahda Hasanah, Hadir. Ahmad Anfahudori, Hadir. Ahmad Nawawi, Hadir. Bintan Humairah, Hadir. Chelsea, Sakit. Elga, Hadir. Haifa, Iqbal, Hadir. Inayatul Izzati, Indah, Hadir. Khairul Rizki, Masdir, Hadir. Miranda, Izin. Mufliha, Hadir. Munika, Hadir. Nabina, Hadir. Nurul Alfa, Hadir. Nurul Fadilah, Sakit. Fatmawati, Hadir. Rosi, Hadir. Siti Amas, Hadir. Siti Hayati, Sakit. Yurike. Sakit juga. Oke. Tadi ada beberapa teman kalian yang nggak hadir hari ini dikarenakan sakit, kemudian ada izin juga ya. Semoga teman-teman kita yang hari ini sedang sakit segera Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan teman-teman yang hari ini ada keperluan, ada keluarga dan yang lainnya, dan semoga dimudahkan urusannya dan esok hari bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Surat Al-Luqman. Oke, benar, surat Luqman ayat 13 13 sampai 17. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 itu tentang apa? Menghormati orang tua dan Tentang menghormati orang tua dan guru. Yang mana di situ pesan Luqman kepada anaknya pertama apa? Agar agar tidak mempersekutukan Allah, agar hanya beriman kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Terutama siapa? Ibu. Karena memang sedang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah. Kemudian kita
juga diperintahkan untuk tidak mentaati perintah orang tua ketika itu perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian perintah sholat, kemudian perintah bersabar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu pembelajaran minggu lalu ya. Dan untuk pembelajaran pada kali ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17 tentang sikap kepada kedua orang tua. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan merawat orang tua dari Abdullah bin Amr. Itu kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan pembelajaran kali ini. Adapun tujuannya, yang pertama melalui observasi, nanti kalian melihat video, kemudian membaca buku LKS, membaca buku paket, membaca Al-Quran, diharapkan kalian mampu menguraikan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua dengan benar, dengan baik. Dan tujuan yang kedua, melalui observasi juga, melihat tayangan video, kemudian membaca LKS, berdiskusi, membaca buku paket, membaca Quran, diharapkan kalian mampu menganalisis hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis dari Abdullah bin Amr riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan merawat orang tua dengan baik. Ada tujuan yang ketiga, yaitu dengan observasi juga, membaca buku, kemudian berdiskusi, membaca buku LKS, buku paket Al-Quran, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan hafalan hadis tentang berbakti kepada orang tua dan keutamaan merawat orang tua. Materi pada kali ini yang akan kita pelajari itu tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan harus merawat orang tuanya di usia senja. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, gitu ya. Manfaatnya apa mempelajari materi ini? Pertama, kita akan menjadi manusia yang bertakwa karena sudah memenuhi perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi orang yang tahu terima kasih. Kenapa tahu terima kasih? Karena sudah mau membalas apa yang sudah orang tua kita lakukan dulu kepada kita ketika kita masih kecil. Kan waktu kecil orang tua kita merawat kita. Maka ketika orang tua kita di usia senja, kita harus mau merawat orang tua kita. Kemudian itu juga bagian daripada perilaku seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi manfaatnya kita menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi anak yang lebih berbakti, tahu terima kasih, gitu ya, sebagai seorang anak kepada orang tuanya, gitu ya. Adapun strategi pada pembelajaran pertemuan kali ini, kita akan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya itu cooperative learning, dan metodenya itu NHT atau Number Head Together. Jadi begini, awalan nanti Ibu akan menanyakan sebuah video, Ibu ingin kalian mengamati video nanti yang Ibu tayangkan tadi ya. Nanti Ibu bagikan lembar kerjanya atau LK-nya. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan pengamatan video, nanti Ibu bakal bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tetapi dalam satu kelompok itu setiap kepala mempunyai nomornya masing-masing ya. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi, gitu ya. Jadi setelah bagi kelompok, Ibu memberikan pertanyaan sama kalian. Pertanyaannya ada 4 karena memang Ibu bagi setiap kelompok itu 4 orang. Jadi setiap nomor satu kepala itu 1, kemudian kepala 2 gitu ya, sampai 4.
Setelah ibu memberikan pertanyaan, kalian berdiskusi dengan teman kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang ibu ajukan. Ya, boleh berdiskusi cari jawabannya, kemudian lihat di buku LKS, di buku paket Al-Quran gitu ya, dan bertanya dengan teman-teman sekelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, mencari jawaban, berpikir bersama gitu ya, maka selesai itu kita akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi, yang sudah kalian diskusikan tadi ya di kelompoknya masing-masing. Nanti boleh ada yang menanggapi, boleh ada yang menyangkal dan yang lainnya. Nanti selanjutnya terakhir itu ada kesimpulan, nanti kita simpulkan bareng-bareng biar tidak ada miskomunikasi gitu ya tentang jawaban yang pertama sampai jawaban yang terakhir gitu ya. Nanti terakhir ada refleksi, ibu bakal bagi kalian LKPD gitu ya, untuk kalian kerjakan setelah selesai semua pembelajaran diskusi dan lainnya ya. Oke, untuk sekarang ibu mau kalian menyimak video terlebih dahulu ya. Sekarang ibu bagikan LK-nya. Tapi sebelum ibu bagikan LK, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak, paham ya? Paham. Oke. Boleh dikerjakan di belakangnya ya. Oke, sekarang silahkan simak baik-baik videonya. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehari-hari dia menggembala domba. Allah memberikan penyakit kulit kepadanya, yakni bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Karena penyakitnya itu, seringkali penduduk sekitar menghina dan mengejek Uwais Al-Qarni. Sehari-hari Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais Al-Qarni juga mengalami lumpuh. Meskipun demikian, Uwais sangat mencintai, berbakti, serta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi tinggal dengan kamu. Aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais sangat terharu dan ingin sekali mengabulkan permintaan ibunya. Jarak Yaman dan Mekah sangat jauh. Keadaan ibunya yang lumpuh dan biaya yang kekurangan membuat Uwais berpikir keras. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus naik turun bukit untuk menggendong anak lembu. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun karena setiap hari latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu tujuan Uwais menggendong lembu selama ini, yaitu untuk melatih otot-ototnya menggendong ibunya pergi ke Mekah.
Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Setelah mereka pulang dari Mekah, penyakit Uwais pun sembuh. Hanya tinggal satu bulatan putih yang membekas di telapak tangan Uwais. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Uwais berjanji akan segera pulang setelah menemui Rasulullah SAW. Ibu Uwais sangat mengerti kecintaan Uwais kepada Rasulullah SAW, sehingga ibunya berkata, "Pergilah menemui Rasulullah SAW, kemudian segera pulang." Setelah mendapat izin dari ibunya, Uwais sangat gembira dan segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah sampai ke Madinah, Uwais bertemu dengan Aisyah. Rasulullah tidak ada di rumah. Mendengar berita itu, Uwais sangat bersedih. Namun di sisi lain, Uwais juga berpikir tentang keadaan ibunya yang sedang sakit dan sendirian di rumah. Akhirnya Uwais pun pulang dan menitipkan salam kepada Rasulullah SAW melalui Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pulang. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada orang yang sedang mencariku?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ada ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu ada seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi dia tidak dapat menunggu sebab ibunya sedang sakit di rumah orang." Suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia, berdoa untuk kamu berdua." Akhirnya Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk yang hadir ketika itu sangat terheran-heran kenapa tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenali berebut untuk mengurus jenazah Uwais. Padahal Uwais hanya manusia biasa penggembala kambing yang sangat miskin. Siapa orang-orang tak dikenal itu? Mereka adalah para malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penghuni malaikat di langit. Karena sikap yang baik pada ibunya dan selalu berbakti kepada ibunya, Uwais sangat terkenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Oke, sudah ya. Sekarang silahkan, tadi kan sudah mengamati videonya, sekarang silahkan dituangkan di LK-nya.
dari mengamati video tadi ya. Siap. Yuk, gimana? Selesai? Oke, finish. Selesai ya? Yuk dikumpulkan di meja paling depan. Makasih ya. Oke. Mengamati video sudah. Sekarang Ibu bagi kelompoknya ya, bagi nomornya ya. Iya. Ingetin nomornya sama kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ingat ya? Oke. Sebelum kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing, Ibu akan mengajukan pertanyaan dan kalian tulis pertanyaannya sesuai dengan nomor kepala kalian ya. Iya. Oke, pertanyaan nomor 1. Uraikan dan berikan contoh dari kandungan. Uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Oke, sekali lagi, uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Itu nomor 1. Sekarang kepala nomor 2, catat. Kenapa kata rohima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Sekali lagi, kenapa kata rohima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Sekarang nomor 3.
Uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan merawat orang tua. Oke, sekali lagi, uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Terakhir, kepala nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu atau dalam pemeliharaan kalian? Ya, sekali lagi, apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu atau pemeliharaan kalian? Ya sudah? Sekarang silakan duduk dengan nomor kepalanya, dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Sekarang dibuka buku LKS-nya, buku paketnya, Al-Qurannya ya, dan mulai diskusinya cari jawabannya. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan dan mencari jawaban dari pertanyaannya ya. Oke, dimulai dari sekarang.
Waktunya sedikit lagi ya. Sudah hampir selesai?
biar lebih apa ya. Tepuk satu, satu, baru ini loh, satu. Jadi masih agak kurang konsen berarti ya. Tepuk satu, boleh sambil senyum. Jangan tegang, sambil senyum santai ya. Iqbal ya. Iqbal baru sehat langsung tepuk nggak sehat. Oke, tepuk dua. Saking fokusnya dua. Belajar untuk benar-benar konsentrasi ya. Oke, karena semuanya sudah konsentrasi, yang agak masih gerak sedikit sebenarnya sudah konsentrasi, cuma bawaan gitu ya kita. Oke, nih ibu sudah bikin 4 nomor. Jadi yang menjawab pertanyaan, yang presentasi itu tidak berurutan. Gimana nomor ini keluar ya? Yang keluar nomor 4 berarti nomor 4 dulu ya. Oke, kita kocok arisan ya. Langsung gitu ya. Jatuh. Nomor 4. Jadi yang presentasi pertama itu kepala nomor 4. Oke, siap ya? Kita mulai dari kelompok 1. Siti Amas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal nomor 4, yaitu apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu. Yang saya akan lakukan adalah memberikan yang bisa saya berikan sekarang. Contohnya, karena status saya seorang pelajar, belum bekerja atau berpenghasilan, maka saya akan memberikan yang sebisa saya. Contohnya, menjadi anak yang berprestasi di sekolah, agar orang tua saya merasa bangga dan senang. Kemudian, membantu pekerjaan rumah dan yang lainnya yang sebisa dilakukan di usia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi dari jawaban teman kalian? Kalau nomor 4? Oke, nggak ada paham ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Oke, Bang. Oke. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan Ya, kelompok 2 nomor kepala. Ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu? Jawab, yang akan saya lakukan adalah menjadi anak yang diharapkan, yaitu menjadi anak yang baik, peduli terhadap kesusahan dan kebahagiaan orang tua, kemudian menjadi anak yang selalu meringankan beban orang tua dan membuat bangga dengan semua prestasi yang akan saya torehkan. Kemudian sungguh-sungguh menggapai cita-cita saya agar di masa depan saya bisa memberikan kehidupan yang baik dan layak untuk orang tua saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kasih aplaus. Harapan kita tuh luar biasa bagus-bagus ya. Setiap kita. Oke, ada yang mau menanggapi dulu? Ada? Oke, kita mulai ke kelompok 3. Coba di belakang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu? Jawabannya, yang akan saya lakukan adalah menjadi anak yang soleh, yaitu senantiasa beribadah dengan baik, mendoakan kebaikan untuk mereka, belajar yang rajin, berprestasi untuk membuat mereka merasa bangga dan merasa usahanya serta pengorbanannya tidak sia-sia, serta memenuhi semua perintahnya dalam hal kebaikan. Kasih aplaus. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, boleh. Anpa. Dari uraian yang telah dijelaskan oleh rekan saya, sebenarnya tanggapan menurut saya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik
Karena coba kita pikir bersama-sama betapa berjasanya kedua orang tua kita dari semenjak kita menjadi janin, bahkan jika harus membayar dengan nilai rupiah, rasanya tidak dinilai dengan jumlah rupiah, apalagi dengan penjelasan-penjelasan dari hadis Nabi Muhammad yang kuat tentang mengurus kedua orang tua dan menelantarkannya itu. Mungkin cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Kasih Ables. Ada yang menanggapi lagi? Tidak. Ada, cukup? Lanjut ke kelompok 4. Nomor kepala 4 di kelompok 4. 4 ya. Oke, Fatman. Izin menjawab ya. Di sini Ibat perwakilan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu. Jadi yang akan Ibat lakukan yaitu berusaha menjaga orang tua saya gitu, menyayanginya, menjadi harapannya dan membantu mereka semampu yang Ibat bisa, berusaha menjadi anak yang patuh dan taat terhadap perintahnya selama itu tidak untuk melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Ibat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ables. Bagus jawabannya, gue suka. Ya lanjut terakhir. Tapi ada yang mau menanggapi dulu? Ada? Oke, terakhir ya. Nomor 4 di kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu. Yang saya jawab adalah yang akan saya lakukan adalah memperlakukan orang tua saya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka juga dahulu memperlakukan saya dengan baik dan penuh kasih sayang. Sewaktu kecil berusaha memenuhi kebutuhannya dan mewujudkan impian-impiannya agar orang tua saya senantiasa merasa bahagia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat semua nomor 4. Kita lanjut ke kembali. Nomor berapa yang keluar? Nomor 1. Kita mulai dari kelompok 5. Nomor 1 kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ega akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak tidak boleh menyia-nyiakan orang tuanya yang sudah memasuki usia lanjut. Misalkan tidak merawatnya tetapi membiarkannya atau mengirimnya ke panti jompo. Dan lepas tanggung jawab, padahal ketika kita kecil, orang tua dengan senang hati merawat kita tanpa mengeluh dan merasa lelah. Maka balasannya harusnya adalah kita memperlakukan orang tua dengan sebaik mungkin di usia senjanya, bukan malah mentelantarkannya, karena kata Rasulullah, balasannya untuk orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya yang sudah memasuki usia lanjut adalah masuk ke dalam neraka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Nah, hadis ini menjelaskan tentang akan terjadi kesusahan atau kecelakaan yang besar bagi seorang anak yang mendapati orang tuanya
pada usia lanjut, namun ia tidak berbakti kepada keduanya, sehingga kata Rasulullah, orang yang seperti itu tidak akan masuk surga, melainkan akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ini menjadi bukti bahwa posisi orang tua sangat penting, sehingga kita harus berbakti kepada keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Lanjut kelompok 3. Nomor 1 di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Haifah akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Jawabannya itu di sini dikhususkan berbakti pada orang tua ketika usia senja atau tua. Hal ini menunjukkan sangat diutamakannya berbakti ketika itu, karena berbakti kepada keduanya ketika mereka berada pada usia senja terasa berat dan sulit. Durhaka pada orang tua menyebabkan seseorang menjauh dari rahmat Allah dan berhak mendapat siksa neraka, sehingga seorang anak harusnya merawat orang tua baik di usia senja maupun muda, karena Rasulullah berkata, celakaanlah bagi orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, yaitu tidak akan masuk surga, melainkan akan masuk ke dalam neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku semua. Ada yang mau menanggapi? Boleh. Ya. Izin menanggapi dari jawaban nomor 1 yang tadi itu, sebenarnya kita yang masih pelajar sangat gampang untuk membuat orang tua kita bahagia, yaitu rajin sekolahnya, berprestasi di kelasnya, dan meringankan beban kecil orang tua kita di rumah. Karena kalau membantu keuangan kita kan belum mampu karena kita belum bekerja, maka mulailah dari hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kasih amal. Sekarang ada yang mau nambahin lagi? Tidak ada. Cukup. Oke. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, yaitu uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Hadis ini menjelaskan tentang celakanya seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya karena sudah menelantarkan dan tidak merawatnya, membiarkan orang tua kesusahan di usia senjanya, sehingga Rasulullah mengatakan balasan orang yang seperti itu adalah neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 1. Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Hadis ini menjelaskan tentang balasan untuk seorang anak yang menelantarkan orang tua pada usia lanjut, contohnya dengan tidak merawatnya dengan baik sesuai yang Allah perintahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai nomor 1 semua sudah presentasi? Sudah. Kita masuk pulang. Kepala nomor 2. Kita mulai dari kelompok 3. Nomor 2 dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kata rogima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis dari Abu Hurairah? Jawabannya, karena kecelakaan yang besarlah bagi seorang anak yang membiarkan atau tidak merawat dan berbakti kepada orang tuanya yang sudah usia lanjut, yaitu balasannya adalah masuk ke dalam neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 4. Nomor 2 di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa kata rogima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Jawabannya yaitu karena Allah sangat tidak menyukai perilaku seorang anak yang tidak merawat orang tuanya di usia senjanya. Maka kata Rasulullah balasannya adalah celaka, yaitu mereka tidak akan masuk surga melainkan akan masuk neraka sebagai balasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Lanjut kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Tadi kan ibu nanya, kenapa kata rogima anfu yang artinya dicelaka diulang 3 kali dalam hadis dari Abu Hurairah? Jawabannya, karena Nabi SAW mendoakan jelek bagi orang yang mendurhakakan orang tua. Yang maksud rogimah anfu adalah hidungnya ditempeli debu, dan maksud perkataan seperti ini adalah doa kejelekan, yaitu doa kehinaan dan kefakiran untuk anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa? Ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Nggak ada. Kita lanjut ke kelompok 2. Pasti nyari-nyari orang nomor 2 di kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Jadi jawabannya itu karena Allah dan Rasulullah sangat menghargai setiap pengorbanan orang tua untuk anaknya, dimulai dari mengandung, melahirkan, merawatnya, mendidik dengan penuh kasih sayang. Maka ketika ada seorang anak yang membalas pengorbanan orang tuanya dengan keburukan atau menyia-nyiakan mereka, Allah akan membalasnya dengan kecelakaan yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa? Sudah 4 orang yang menjawab atau mempresentasikan jawabannya. Ada yang mau menanggapi? Oke, ada, silahkan. Izin menanggapi dari pertanyaan nomor 2. Ya, hadis ini itu menjelaskan betapa pentingnya keutamaan mengurusi orang tua, dan sebaliknya betapa meruginya orang yang tidak peduli dan menelantarkan orang tua karena dapat menyebabkan masuk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, plus. Terakhir, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, kenapa kata rogima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis Abu Hurairah? Jawabannya, karena posisi orang tua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, sehingga Allah dan Rasulullah memberikan penghargaan lebih kepada orang tua, yaitu seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, baik ketika usianya sudah lanjut ataupun usia masih muda. Dan ketika seorang anak tidak berbakti kepada orang tua, maka kata Rasulullah, Allah akan memasukkan mereka anak yang tidak berbakti kepada orang tua ke dalam neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kepala nomor 2 kita kasih apa? Nomor 2 sudah semuanya presentasi? Dan Berarti tersisa 1 nomor lagi. Nomor berapa? 3. Kita mulai dari kelompok 2 lah. Nomor 3 di kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari ibu yang telah disampaikan. Uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Hadis ini menunjukkan bahwa peran atau posisi orang tua sangatlah penting, baik di sisi Allah maupun Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyebutkan pahala merawat orang tua sama halnya seperti pahala berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Dikarenakan peran orang tua sangatlah besar dalam kehidupan kita, yang selama hidup kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ables. Sekarang ke kelompok 1. Nurul Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jawabannya, setiap manusia menghendaki mendapatkan akhir kehidupan yang baik, yaitu masuk surga tanpa hisab. Sama halnya seperti orang-orang yang syahid yang meninggal dunia karena berjihad di jalan Allah. Maka hadis ini memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala tersebut, yaitu dengan merawat orang tua kita, karena kata Rasulullah, pahala merawat orang tua yang sudah lanjut sama halnya seperti pahala yang orang berjihad di jalan Allah dengan melawan orang-orang kafir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ables. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Jawabannya, hadis tersebut menunjukkan bahwa peran atau posisi orang tua sangat penting baik di sisi Allah ataupun Rasulullah, sehingga Rasulullah menyebutkan pahala merawat orang tua sama halnya seperti pahala berjihad di jalan Allah. Melawan orang-orang kafir dikarenakan peran orang tua sangatlah besar dalam kehidupan kita, yang selama hidup kita mungkin kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ables. Ada yang mau menanggapi? Oke, boleh, silakan Mas Din. Jadi
Saya di sini akan menanggapi. Menurut pendapat saya, jika ada panggilan jihad untuk berperang dan juga mengurusi orang tua, maka lebih diutamakan untuk mengurusi orang tua. Ini menjelaskan betapa besar keutamaan mengurusi orang tua. Terima kasih. Sama-sama, kasih Afle. Lanjut kelompok 4, ya, nomor 3 di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Uraikan dan berikan contoh dari kandungan hadis dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Jadi jawabannya itu hadis tersebut jelas menunjukkan kesamaan atau bahkan lebih tinggi nilai bakti pada orang tua dibanding jihad. Selain berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan jihad, hadis juga menegaskan posisi orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua punya kedudukan yang tinggi dan mulia sehingga memperhatikan keduanya adalah utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afle. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kepala nomor 3 dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Jadi jawabannya, isi kandungan dari hadis keutamaan merawat orang tua adalah bahwa pahala merawat orang tua ini sangatlah besar, karena ini sebagai bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya karena telah melahirkan, merawat, dan melimpahkan kasih sayangnya kepada anaknya, sehingga seorang anak harus mengutamakan orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pahala merawat orang tua sama yang sudah senja sama saja seperti pahala berjihad melawan orang kafir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas wakil semua. Semuanya sudah presentasi jawabannya, ya. Tadi kan pertanyaannya sama, tetapi ada beberapa orang yang menyampaikan jawabannya. Ya, semoga itu mudah diingat, kemudian mudah dipahami karena sudah diulang-ulang gitu ya, dari nomor 1 di kelompok ini seterusnya sampai kelompok 5 gitu. Oke, selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng dari mulai pertanyaan 1 sampai kemudian pertanyaan nomor 4 biar tidak ada miskomunikasi untuk jawabannya ya. Materinya kan tentang menghormati orang tua dan guru yang terkandung di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya di situ dikatakan tentang Rasulullah menyebut sampai 3 kali kata rogima anfu. Rogima anfu itu celaka atau apa namanya, kecelakaan untuk orang-orang. Kecelakaan itu apa namanya, sesuatu yang bakal menimpa seseorang karena seseorang tersebut tidak mau berbakti, tidak mau merawat orang tuanya yang sudah usia senja atau usia lanjut. Sedangkan gitu ya, orang tua kita itu sudah merawat kita dari kita mulai dalam kandungan sampai kemudian lahir, kemudian ya kita dibesarkan gitu. Itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, tanpa mengeluh, tanpa merasa lelah, bahkan mereka bahagia merawat kita. Maka ketika tiba saatnya orang tua kita yang memerlukan bantuan kita atau sudah usianya sudah lanjut, maka kita sebagai anak harus senantiasa berbakti atau membalas budi sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua dengan merawat dan berbakti kepada orang tua. Kata rogimaanku disebutkan 3 kali karena memang benar-benar apa namanya ditekankan bahwa untuk orang-orang yang durhaka, yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya baik masih muda gitu ya, ataupun apalagi ketika sudah usia lanjut, di situ dicam
bahwa orang tersebut tidak akan masuk surga, melainkan Rasulullah mengatakan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Maka memang sebagai hamba yang taat kepada Allah, hamba yang patuh kepada Allah, kemudian meneladani Rasulullah, maka kita harus menjadi anak yang berbakti gitu. Kemudian di hadis berikutnya, di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, di situ juga masih membahas tentang bagaimana Allah dan Rasulullah itu benar-benar memberikan penghargaan yang tinggi, penghargaan yang penting kepada seorang ibu, kepada seorang ayah. Dengan salah satu buktinya apa? Dengan salah satu buktinya Allah menghadiahi orang yang senantiasa bersabar merawat orang tuanya dengan pahala jihad. Orang yang berzihad kemudian meninggal maka syahid di jalan Allah. Orang yang syahid di jalan Allah ketika meninggal, ketika di akhirat, maka mereka tidak akan ada lagi yang namanya hisab, langsung masuk surga tanpa ada kebijakannya begini begitu misalkan. Itu orang yang meninggal dalam keadaan jihad, dalam keadaan berperang melawan orang-orang kafir. Kalau hari ini negara kita baik-baik saja, daerah kita juga baik-baik saja, dan antar umat beragama juga kita hidup rukun, tidak saling menindas gitu ya. Maka tidak ada lagi perang seperti zamannya Rasulullah memerangi orang-orang kafir. Maka perang sekarang adalah, atau jihad sekarang yang harus kita lakukan adalah seperti hadis dari Rasulullah tadi, yaitu berbakti atau merawat orang tua. Karena keutamaannya merawat orang tua sama halnya seperti berjihad di jalan Allah. Seperti apa? Seperti berperang di medan tempur gitu ya, di medan perang pada masa Rasulullah. Hanya bedanya kalau sekarang mungkin kita lebih mengedepankan apa? Sabar. Karena biasanya kalau orang tua sudah usia lanjut atau sudah pikun, terkadang memang suka menguji kesabaran kita. Kalau sudah lupa kan ya sudah dilakukan padahal bilangnya belum, padahal sudah belum lagi misalkan. Dan itu wajar. Karena memang ketika kita masih kecil pun sama gitu tuh ya. Maka mungkin kita lebih daripada orang tua kita sekarang. Maka harus bersabar, terus merawat orang tua, jangan sampai orang tua kemudian disia-siakan atau tidak dirawat atau ditinggalkan atau diserahkan ke panti jompo misalkan, yang belum tentu di sana pelayanannya lebih baik. Tapi kalau kita seorang anak pastinya gitu ya, dan harapan kita semua kalau hari ini kita mampu untuk merawat orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, insya Allah kita akan menuai itu juga nanti di hari tua. Anak-anak kita akan senantiasa menyayangi kita, merawat kita di usia senja kita, gitu insya Allah ya. Kemudian hari ini nih yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita itu apa saja? Apalagi kalau misalkan ya kalian nih masih usia pelajar, mau ngasih uang beliin orang tua mobil misalnya nggak mampu gitu ya. Dari mana uangnya bu? Orang tiap hari aja kita masih minta misalkan buat jajan gitu tuh ya, dan yang lainnya. Ya semampu kita mampunya memberikan apa sama orang tua kita saat ini selaku pelajar. Kalau bagi raport, kalau disebutkan sama wali kelasnya juara 1 A, juara 2 B misalkan, itu orang tua yang mendapati anaknya dapat juara itu merasa bangga dan merasa senang gitu tuh ya. Berbeda halnya dengan orang tua yang anaknya punten gitu tuh ya, sampai nggak naik kelas misalkan, atau apanya banyak misalkan, kemudian peringkat terakhir itu biasanya mukanya udah mulai nggak kelihatan gembiranya gitu ya. Kalau statusnya pelajar sekarang, yuk kita mulai dari hal-hal kecil, buat orang tua bangga dengan prestasi kita, dengan nilai-nilai kita di sekolah gitu, ketika di sekolah. Tetapi ketika di rumah sempatkan juga bantu orang tua. Kalau mampunya nyapu ya bantu nyapu, kalau mampunya nyuci piring. Dan itu tidak hanya untuk anak perempuan saja, laki-laki juga bisa, gitu ya. Maaf yang laki-laki masih nyapu bisa, nanti dikira banci. Nggak begitu ya. Tetap kalau kita mampu membantu orang tua dengan hal kecil tadi, bantu orang tua di rumah nyapu dan yang lainnya, ya silahkan lakukan itu, gitu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang belum dipahami dan dimengerti terkait materi hari ini? Sudah? Paham semua ya? Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Gimana Pak? Apa itu begini? Oh begitu. Karena saya kayak gitu. Oke. Karena sudah dipahami, sudah mengerti juga semua, insya Allah semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Untuk terakhir, Ibu mau ngadain refleksi. Jadi Ibu mau bagiin LKPD. Nanti silahkan kalian isi, tapi diisinya pertama tidak boleh saling mencontek dengan teman. Nggak boleh buka buku LKS, buku paket, Al-Quran nggak boleh. Kerjakan mandiri ya, sebagaimana pengetahuan kalian. Oke? Oke. Silahkan dilakukan dulu. Silakan diisi di belakangnya boleh ya. Kalau nggak muat di bagian depannya. Oke, boleh silahkan dimulai dikerjakan mandiri ya.
Oke, selesai? Kumpulkan di satu orang di depan kamu. Kamu itu? Alhamdulillah. Oke, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji di Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Jadi di rumah silakan nanti dipelajari, dicari materinya, dikaji gitu ya, biar nanti minggu depan pas ketemu lagi sama ibu kalian sudah tahu isi materinya apa gitu ya. Untuk pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir, kalau ada salah-salah kata, kalau ada hati yang tersinggung mungkin apa yang terluka enggak ya? Ibu mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun. Dan semoga pembelajaran hari ini benar-benar bisa memberikan banyak manfaat kepada kita ya. Amin. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.